Bayangkan di sebuah dunia di mana manusia tidak sepenuhnya memahami dirinya sendiri. Dunia tempat pikiran kita bergerak di balik bayang-bayang, menyembunyikan ingatan, keinginan, dan luka yang kita sendiri pun tidak menyadarinya. Dan dunia seperti inilah yang coba diungkapkan oleh seorang tokoh yang bernama Sigmund Freud. Halo teman-teman, perkenalkan saya Raisa Ramadhani Yumansyah dengan NIM 202407011217. Hari ini saya ingin mengajak teman-teman semua berjalan untuk menelusuri perjalanan hidup seorang tokoh yang bernama Sigmund Freud beserta ide-idenya dan bagaimana sih cara ia membuka pintu untuk menuju ruang paling dalam, gelap yang ada dalam diri manusia. Freud lahir di sebuah kota kecil di Moravia. Ia lahir pada tahun 1856. Ia bukanlah seperti anak-anak biasa bahkan sejak dirinya kecil. Ibu Freud selalu mengatakan bahwa Freud akan menjadi seseorang yang hebat. Kalimat itulah yang terus ia bayangkan sepanjang hidupnya. Dan hal inilah membentuk sebuah rasa percaya diri yang luar biasa sangat kuat dalam diri Freud. Bayangkan saja seorang anak kecil yang dari dulu menghabiskan waktunya hanya dengan membaca sebuah buku-buku daripada ia bermain bersama teman-teman seusianya. Bahkan saudaranya sendiri pun tidak boleh berlatih piano karena ia takut suaranya mengganggu studi Freud. Freud semakin tumbuh menjadi pemuda yang cemerlang, menguasai banyak bahasa, membaca Shakespeare sejak ia remaja. Bahkan, Freud mempunyai rasa ingin tahu yang cukup tinggi. Awalnya, Freud ingin menjadi seorang ahli saraf. Namun, suatu hari ia bertemu dengan beberapa pasien yang mengalami histeria atau gejala-gejala fisik tanpa penyebab medis. Dan keanehan inilah yang membuat Freud bertanya, jika tubuh tidak merasakan sakit, lalu apa yang sebenarnya sakit? Dan pertanyaan inilah yang akhirnya mengubah seluruh hidupnya Freud. Selain itu, Freud juga tinggal di Wina, kota di mana dipenuhi oleh para seniman, ilmuwan, dan pemikir. Pada masa itu, dunia percaya bahwa segala sesuatu bisa dijelaskan melalui logika dan eksperimen. Namun, Freud memberanikan dirinya untuk melakukan hal yang berbeda. Ia menyelam ke dunia pikiran manusia, ke tempat yang tidak bisa diukur dengan mikroskop. Freud terinspirasi oleh Darwin, oleh pemikiran bahwa manusia itu memiliki dorongan biologis yang sangat kuat. Bagi Freud, dorongan itu bukan hanya untuk bertahan hidup, tetapi juga keinginan seksual serta agresi. Dan dari sinilah lahirlah sebuah gagasan besar, bahwa manusia itu tidak hanya digerakkan oleh keinginan sadar, tetapi oleh kekuatan yang tersembunyi. Untuk menggambarkan sebuah konflik batin manusia, Freud menciptakan sebuah metafora yang sangat luar biasa. Sekarang kita bayangkan kalau diri kita adalah sebagai panggung drama, dan di panggung itulah ada 3 tokoh utama. Di tokoh pertama itu kita sebut sebagai It. It di sini adalah anak kecil yang ada dalam diri kita. Ia sangat impulsif, emosional, dan hanya ingin satu hal, kesenangan. Misalnya seperti ia ingin melakukannya sekarang juga karena ia mau. Tokoh yang kedua kita sebut sebagai ego. Ego di sini adalah orang dewasa yang mencoba menenangkan anak kecil tersebut. Ia tidak melarang, tetapi ia berkata, "Tenang aja, lakukan pada waktu yang tepat." Dan tokoh yang ketiga itu adalah superego. Superego di sini adalah suara moral seperti orang tua, namun cukup keras. Jangan lakukan itu adalah hal yang salah. Setiap hari, 3 tokoh ini selalu berdebat dalam diri kita tanpa kita sendiri pun menyadarinya. Dan dari perdebatan itulah lahirlah sebuah kecemasan, konflik batin, dan pola perilaku kita.
Selain itu, Freud juga percaya bahwa mimpi adalah jendela kita untuk menuju alam bawah sadar. Freud mengatakan bahwa mimpi itu adalah sebuah jalan raya untuk menuju pikiran yang tersembunyi. Ketika kita bermimpi, cerita yang kita lihat, yang biasa kita ceritakan saat bangun, itu adalah lapisan terluar atau yang biasa disebut dengan isi manifest. Namun makna sebenarnya itu disebut dengan isi laten. Ia bersembunyi di balik beberapa simbol. Simbol yang pertama itu adalah lautan mungkin melambangkan sebuah emosi. Simbol yang kedua itu adalah dikejar oleh seseorang, itu bisa berarti bahwa kita memiliki rasa takut yang sebenarnya kita pendam. Simbol yang ketiga itu adalah rumah tua yang cukup gelap, mungkin itu melambangkan masa lalu kita. Mimpi-mimpi bagi Freud itu adalah sebuah puzzle dan tugas seorang analisis adalah menyusunnya kembali. Selain itu, Freud juga percaya bahwa pengalaman yang ada di masa kecil kita itu membentuk kita selamanya. Ia membagi perkembangan manusia itu melalui beberapa tahap. Ceritanya seperti perjalanan seorang anak yang menjelajah tubuh dan dunianya. Dan hal ini biasanya terjadi dengan beberapa tahap. Tahap yang pertama itu biasa kita sebut tahap oral atau bayi yang mulai menemukan dunianya melalui mulut. Saat bayi, kepuasan yang dapat dirasakan itu dengan kita menyusu, menggigit, dan mengeksplorasi dunianya. Jika kebutuhan ini terganggu, saat dewasa nanti seseorang mungkin bisa menjadi sangat bergantung atau suka mencari kenyamanan lewat makan. Tahap yang kedua itu bisa kita sebut dengan tahap anal. Di tahap anal inilah anak kecil mulai belajar mengendalikan tubuhnya. Dan dari sinilah muncul masalah kedisiplinan, kebersihan, dan kontrol diri. Fikasi ini bisa membuat seseorang menjadi perfeksionis ataupun sebaliknya. Dan ini bisa dibilang sangat berantakan. Tahap yang ketiga biasa disebut dengan tahap fasil atau saat anak mulai merasakan perbedaan gender seperti dia perempuan dan dia laki-laki. Konflik ini mulai muncul ketika seorang anak mulai merasa tertarik pada orang tua lawan jenisnya. Dan di tahap ini jugalah termasuk tahap yang paling kontroversial. Tetapi tahap ini menjadi sebuah tahap yang sangat penting dalam teori Freud. Tahap yang keempat itu adalah tahap laten. Dorongan seksual mulai mereda dan anak-anak mulai fokus belajar dan bersosialisasi. Dan tahap yang kelima atau menjadi tahap yang terakhir itu adalah tahap genital. Dan di tahap inilah masa remaja tiba. Lalu dorongan seksual semakin berkembang menjadi hubungan dewasa yang sangat matang. Misalnya ia mulai berpacaran dan menikah. Freud percaya bahwa pengalaman kecil yang sederhana di masa kanak-kanak itu dapat membentuk arah hidup dari seseorang. Oke teman-teman, setiap dari kita itu pasti pernah mengalami yang namanya rasa takut, malu, dan rasa bersalah. Dan ketika konflik batin muncul, ego mulai membentuk yang dinamakan perisai. Untuk apa? Karena untuk kita bisa tetap dan terus bertahan. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang beberapa mekanisme pertahanan. Yang pertama itu ada yang biasa kita sebut dengan represi. Ini contohnya seperti kita sedang menyapu sebuah karpet dan debu-debunya tuh kita taruh di bawah karpet. Hal ini sama dengan kita menyembunyikan sebuah memori yang sangat menyakitkan. Yang kedua itu ada yang disebut dengan penyangkalan.
Hal ini tuh biasanya kita menghindari sebuah kenyataan yang sedang kita hadapi. Semisalnya seperti ia selalu mengatakan, aku baik-baik aja kok, aku nggak apa-apa, aku selalu aman. Padahal kita sangat melihat dengan jelas bahwa sebenarnya dirinya itu sedang tidak baik-baik saja. Yang ketiga itu ada proyeksi, yaitu melemparkan perasaan kita kepada orang lain. Orang yang mudah curiga itu biasanya sebenarnya ialah yang menyimpan keinginan tersebut. Yang selanjutnya atau yang keempat itu ada rasionalisasi, yaitu dengan membuat alasan agar kita tidak merasa bersalah. Misalnya seperti ini bukan aku kok yang salah, emang tugasnya aja yang susah, emang dianya aja yang salah gitu. Yang kelima atau yang terakhir itu ada namanya sublimasi. Dan dari semua inilah sublimasi yang paling sehat. Kenapa bisa disebut dengan yang paling sehat? Karena ia menyalurkan energi negatif menjadi sebuah karya yang baik. Misalnya seperti seni, olahraga, ataupun musik. Freud juga percaya bahwa cara kita bertahan dari konflik batin itulah yang membentuk sebuah kepribadian kita. Oke teman-teman, coba sekarang kita bayangkan lagi kalau kita sekarang sedang berada di sebuah ruangan yang cukup hening, sebuah kursi panjang untuk pasien, lalu ada terapis di belakang pasien yang mendengarkan tanpa melihat. Jika sudah dibayangkan, dan inilah tempat kerja Freud. Yang pertama itu ada asosiasi bebas. Biasanya pasien diminta untuk mengatakan apapun yang muncul di pikirannya tanpa adanya sensor ataupun filter. Misalnya di pikiran kita itu ada, gue sebenarnya benci nih sama orang itu diungkapkan. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Dan dari kata-kata yang terlihat berantakan, justru Freud percaya ia bisa menemukan pola-pola yang tersembunyi. Selanjutnya ada asosiasi mimpi, yaitu pasien menceritakan mimpi yang ia alami, lalu Freud menafsirkan makna yang ada di baliknya. Yang terakhir itu ada yang dinamakan transferensi. Biasanya di sini tanpa sadar pasien memperlakukan terapis itu seperti figur ia di masa kecil, orang tua, saudara ataupun sosok lain yang ada di hidupnya. Dan biasanya di sini jugalah luka lama mulai muncul ke permukaan. Hal ini juga dapat disembuhkan. Namun metode ini biasanya berlangsung bertahun-tahun. Namun bagi Freud, proses untuk memahami diri sendiri itu adalah perjalanan yang tidak bisa diselesaikan dengan sangat cepat. Seperti yang sudah saya katakan tadi, tidak semua orang itu sepakat dengan Freud. Banyak psikologi modern itu mengkritik. Ia mengatakan bahwa banyaknya teori Freud tidak dapat diuji secara ilmiah. Id, ego, dan superego itu dinilai terlalu abstrak. Lalu ia juga mengatakan bahwa Freud itu hanya terlalu fokus pada seksualitas saja. Dan yang terakhir, beberapa teori Freud itu seringkali dianggap sebagai bias gender. Namun meskipun dikritik, satu hal yang tidak dapat dibantah adalah Freud itu mengubah cara kita memahami manusia. Freud justru membuka pintu yang sebelumnya sangat terkunci rapat. Perjalanan Freud adalah perjalanan yang bisa dibilang menembus batas. Ia menentang ilmu pengetahuan, menentang budaya, bahkan ia sampai menentang moral-moral yang ada pada zamannya. Freud juga berkata, manusia itu tidak sesederhana seperti yang terlihat. Di bawah permukaan justru ada dunia yang jauh lebih besar. Dan sampai dengan hari inilah dunia tersebut masih terus kita pelajari. Oke teman-teman,
Terima kasih telah mendengarkan cerita tentang Sigmund Freud dan psikoanalisis. Semoga cerita yang saya sampaikan ini bisa membantu teman-teman untuk melihat bahwa memahami diri sendiri itu juga sebuah perjalanan yang cukup panjang dan juga bisa disebut dengan penuh misteri. Saya Raisa Ramadhani Mansyah, pamit undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.